Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita patut untuk senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus berikan kepada kita hingga detik ini. Mulai kita berada di alam rahim ibu kita masing-masing sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti walau sedetik mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak wujudnya, begitu banyak bentuknya, yang tidak bisa kita nilai, bahkan tidak bisa kita hitung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka tidak ada yang sanggup menghitung nikmat tersebut karena begitu banyaknya. Tidak perlu nikmat mulai kita berada di alam rahim ibu kita hingga detik ini. Dalam sehari saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, berikan kepada kita itu tidak ternilai, tidak terbatas nilainya, tidak mampu untuk kita menghitung berapa nilainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menuntut dari semua nikmat itu balasan yang semisal. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita hanyalah untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada kita dari sekian banyak nikmat tersebut adalah untuk kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kesyukuran dengan hati yang dipenuhi dengan keyakinan tanpa ada keraguan bahwasanya semua yang kita dapatkan, kecil maupun besar, nikmat yang kita nikmati, banyak ataupun sedikit, semuanya mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri, tidak boleh kita ragukan. Dan keyakinan bahwasanya semua nikmat-nikmat itu hanyalah pada hakikatnya hanyalah titipan sementara saja kita miliki. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian. Kita diuji dengan nikmat-nikmat tersebut, sanggupkah kita menjaga nikmat tersebut, menggunakan sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan menjadi hamba yang ringan lisannya, ringan lidahnya dalam memuji Allah Subhanahu wa taala pada setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah dia dapatkan. Dan tentunya yang paling penting adalah memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita pada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di akhirat kelak kita menjadi hamba-hamba yang siap menghadapi hari pertanggungjawaban atas semua nikmat-nikmat yang pernah kita rasakan di dunia,
Ya, mulai dari nikmat yang kecil sampai nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pada hari itu, pada hari kiamat, pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang telah kalian rasakan di dunia. Ahibati fiddin, a'azzakumullah. Salawat dan salam ya juga senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh yang baik, liman kana yarjullah, bagi siapa yang menghendaki kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan contoh yang baik bagi orang-orang yang mendambakan kebahagiaan kelak pada hari akhir. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib isya rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melaksanakan satu di antara ya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah berulang kali kita diingatkan dan kita dengarkan, kita baca akan keutamaan dan akan tingginya kedudukan kegiatan yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini, akan mulianya aktivitas yang mana kita sedang berada di dalamnya pada kesempatan kali ini. Akan tetapi perlu untuk selalu dan terus kita saling mengingatkan akan pentingnya untuk kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Sekiranya majelis ilmu hanya memiliki satu keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, maka itu sudah cukup untuk memotivasi kita untuk kita mengejar keutamaan tersebut. Ya, apatah lagi keutamaan menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu keutamaannya luar biasa, sangat banyak, sulit untuk dihitung saking banyaknya keutamaan dalam majelis ilmu tersebut. Maka sungguh sangat mengherankan jika hati seorang yang beriman tidak tertarik atau bermalas-malasan untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan seperti ini, di saat dia telah mengetahui atau mungkin sudah telah menghafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan majelis-majelis seperti ini. Maka ini yang perlu kita murajaah pada diri kita. Jangan sampai semakin lama kita belajar agama, justru semakin malas dan berat hati kita untuk menghadiri majelis-majelis kemuliaan seperti ini. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana mungkin telah kita baca, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat urgen di dalam agama kita, yaitu al-ukhuwah al-islamiyah. Di antara kunci keberhasilan kita, kesuksesan kita di dunia ini, menuju perjalanan kita di akhirat kelak, adalah ketika kita mampu menjalin dua hubungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika kita mampu menjaga dua hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat meluruskan keimanan kita, memurnikan akidah kita, menjaga ibadah-ibadah yang Allah telah wajibkan, menjaga hudud Allah, batasan-batasan Allah, menjaga ibadah-ibadah sunnah, maka setelah itu untuk bisa selamat dalam perjalanan panjang
menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga hubungan kepada Allah, kita harus menjaga hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Dan dua hal ini bukanlah pilihan. Ya, bukan satu pilihan bahwasanya kita memilih hanya menjaga hubungan kepada Allah lalu melalaikan ukhuwah, hubungan kita kepada sesama manusia. Keduanya mesti berjalan bersamaan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan kita atas dasar keimanan sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan orang-orang yang beriman. Fa aslihu baina akhwaykum, maka tugas kita orang beriman yang bersaudara adalah memperbaiki jika ada saudara-saudara kita yang berselisih, berupaya mencari jalan untuk memperbaiki jika ada saudara kita yang berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Jadi ukhuwah adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa terwujud kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan, lau anfaqta, sekiranya engkau menginfakkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ma allafta baina qulubihim, kalian tidak akan sanggup untuk mempersatukan, menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa baina qulubihim, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Maka ukhuwah ini adalah diantara minnah, diantara karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian, di mana kalian dahulu adalah manusia, adalah umat yang bermusuhan. Dan seperti itulah sebelum datangnya Islam yang mengajarkan keimanan yang lurus, yang mengajarkan ukhuwah yang benar, persaudaraan yang benar, maka umat terdahulu adalah umat yang sangat gemar untuk berperang, sangat gemar untuk bercerai-berai, sangat tinggi, sangat gemar untuk berperang. Sedikit masalah menjadi masalah yang besar, bahkan menjadi pertempuran antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Maka Islam datang mempersaudarakan kita. Rasulullah SAW diutus mengajarkan iman yang lurus, dan diantara konsekuensi keimanan adalah harus berukhuwah, harus bersaudara. Bahkan ukhuwah berasal dari kata dari bahasa Arab yang biasanya digunakan untuk ukhuwah, ikhwah, orang yang bersaudara atau saudara kandung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan untuk mempersaudarakan kita, bahwasanya persaudaraan seorang yang beriman adalah betul-betul persaudaraan yang kuat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka ini perlu kita perhatikan bahwasanya ukhuwah diikat oleh keimanan. Maka siapapun yang masih berstatus sebagai seorang yang mukmin, seorang yang beriman, maka dia adalah saudara kita. Jadi ukhuwah itu tidaklah sempit, tidaklah dibatasi oleh majelis-majelis tertentu, tidaklah dibatasi oleh organisasi-organisasi tertentu, tidaklah dibatasi oleh wilayah-wilayah tertentu, akan tetapi al-ukhuwah al-islamiyah hanyalah dibatasi oleh keimanan. Maka kapan ada saudara kita yang masih berstatus sebagai seorang beriman, maka kita harus mengatakan huwa min ikhwanina, dia adalah termasuk saudara kita, meskipun terdapat ada perbedaan di antara kita, akan tetapi selama
masih di atas keimanan, maka dia adalah saudara kita. Maka ini perkara yang penting untuk kita betul-betul pahami, khususnya di zaman ini yang umat Islam begitu mudah untuk berpecah, begitu mudah untuk menyalahkan satu sama lainnya, begitu mudah untuk menyesatkan satu dengan yang lainnya. Maka perlu dipahami bahwasanya Allah Ta'ala yang menjadikan kita bersaudara dengan syarat keimanan tersebut. Maka kapan masih ada keimanan pada saudara kita, maka dia adalah ikhwanuna fid din. Dia adalah saudara kita seagama kita. Maka tidak ada ukhuwah, la ukhuwata bila iman. Tidak ada ukhuwah jika tidak ada iman, wala iman bila ukhuwah, dan tidak ada iman yang sempurna. Maka seakan kita mengatakan dia sudah tidak beriman, sehingga tidak layak lagi, tidak pantas lagi untuk dijadikan sebagai ikhwah, sebagai saudara. Maka ukhuwah adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita. La ukhuwata bila al-iman. Maka tidak ada ukhuwah tanpa ada keimanan. Bahkan seorang yang bersaudara sekalipun, jika tidak ada iman di antaranya atau tidak dibangun di atas iman, maka ukhuwahnya sebatas di dunia, dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang bermusuhan. Tidak ada persahabatan, la sadaqah, kata para ulama kita, bila taqwa. Tidak ada persahabatan, tidak ada pertemanan, tidak ada persaudaraan jika tidak dibangun di atas landasan ketakwaan. Karena pertemanan, persaudaraan, persahabatan di dunia yang tidak dibangun di atas landasan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya adalah awal dari permusuhan nanti kelak di akhirat. Al-akhillau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Bahwasanya orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berteman di dunia yang tidak dilandasi dengan ketakwaan, ba'duhum li ba'din adu, maka mereka akan saling bermusuhan nanti di akhirat. Maka persahabatan yang tidak dibangun di atas landasan ketakwaan dan keimanan, pada hakikatnya adalah awal dari permusuhan. Maka nanti di akhirat mereka akan bermusuhan, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bersahabat, berteman karena dibangun di atas ketakwaan, saling mengajak, saling menyemangati menuju kebaikan. Ahibati fid din, a'azzakumullah. Maka al-ukhuwah karena begitu pentingnya dalam agama kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara langkah strategis beliau di awal kedatangan beliau ke kota Madinah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Dan disitulah terlihat potret ukhuwah yang paling sempurna, praktek ukhuwah yang paling pantas untuk dicontohi, di mana mereka sudah berada pada tingkatan ukhuwah yang paling tinggi. Al-ukhuwah maratib, kata para ulama kita, setidaknya ada 3 tahapan ukhuwah atau tingkatan ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah yang paling rendah adalah kaful adza 'anil mu'min, adalah ketika kita mampu menahan diri untuk tidak mengganggu, tidak membahayakan, tidak merugikan saudara kita seiman. Maka inilah tingkatan yang paling rendah. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, maka paling tidak adalah jangan memberikan bahaya, jangan merugikan, jangan menyedihkan, jangan menyakiti saudara kita seiman. Inilah tingkatan yang paling rendah. Adalah ketika saudara kita selamat dari gangguan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang muslim adalah orang muslim yang lainnya selamat dari gangguannya, dari gangguan
perkataannya atau perbuatannya. Maka ini tingkatan yang paling rendah. Ukhuwah yang paling rendah, ukhuwah kita kepada saudara kita adalah ketika kita bisa sanggup menahan diri kita untuk tidak memberikan gangguan kepada saudara kita yang beriman. Kemudian tahapan yang kedua adalah an tuhibbu li akhika ma tuhibbu li nafsik. Tingkatan yang kedua adalah engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Artinya engkau senang jika saudaramu mendapatkan seperti apa yang engkau dapatkan. Jika engkau senang untuk memberikan, jika kita senang saudara kita mendapatkan apa yang kita dapatkan, maka kita akan menjadi orang yang sering memberikan manfaat kepada saudara kita. Apa kebaikan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, maka kita berusaha untuk memberikan sebagiannya, berusaha agar saudara kita yang lain merasakan seperti apa yang telah kita rasakan. Dan inilah yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan inilah tingkatan ukhuwah yang kedua. Ketika kita sudah bisa memberikan kepada saudara kita sebagaimana apa yang kita senangi untuk diri kita. Dan ketika kita sudah berada pada tingkatan yang kedua ini, maka kita akan menjadi mukmin yang banyak memberikan manfaat kepada saudara kita. Tidak hanya menahan diri untuk tidak memberikan gangguan dan bahaya kepada orang lain, tetapi kita sudah mampu memberikan manfaat. Tidak hanya sekedar menahan diri untuk tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain, merugikan saudara kita, tetapi sudah bisa memberikan manfaat. Sudah bisa memberikan kebaikan, berbagi manfaat apa saja yang kita bisa berikan kepada saudara kita. Jika kita adalah orang yang diberikan kelebihan dari sisi harta, maka kita bermanfaat kepada saudara kita lewat harta tersebut. Jika kita adalah orang yang diberikan kelebihan ilmu, kecukupan atau ada ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka berusahalah untuk memberikan manfaat kepada saudara kita lewat ilmu tersebut. Jika kita adalah orang yang diberikan amanah, kedudukan, pangkat dan jabatan, maka mari kita manfaatkan kedudukan dan jabatan tersebut untuk memberikan manfaat kepada saudara kita yang lainnya. Dan potensi apa saja yang kita miliki yang bisa kita berikan manfaat kepada saudara kita, maka mari kita menjadi orang yang memberikan manfaat supaya kita bisa berada di level ukhuwah yang kedua ini. Khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dan level tingkatan ukhuwah yang paling tinggi, dan itulah yang sudah diamalkan dan dibuktikan, diwujudkan oleh generasi terbaik yang telah mendapatkan pengakuan secara khusus dari Nabi SAW. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang di zamanku, generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasi atba'ut tabi'in. Maka di antara hal yang menjadi bukti akan kemuliaan generasi pertama sebagai generasi terbaik yang ditazkiyah dan dipuji langsung oleh Rasulullah SAW, ditetapkan langsung oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Di antara buktinya adalah dari sisi ukhuwah mereka, dari sisi persaudaraan yang mereka telah buktikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka sudah berada pada tahapan ukhuwah yang paling tinggi. Tidak hanya menahan diri untuk tidak membahayakan, mengganggu saudaranya, tidak hanya mencintai dirinya, orang saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan mereka sudah pada tahap yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka telah
mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingannya. Mereka telah mendahulukan kebutuhan saudaranya di atas kebutuhannya. Dan inilah tingkatan ukhuwah yang paling tinggi, al-ithar, yang mendahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri, ya walau kana bihim khasasah, bahkan pada tahap sampai ya pada momen-momen waktu-waktu mereka juga sangat membutuhkan, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka ya betul-betul butuh. Itulah tahapan ya ukhuwah yang paling tinggi yang telah diraih dan dicapai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di mana mereka ya sangat mendahulukan atau sangat terbukti ketika perang Uhud, ketika ada seorang sahabat yang sudah dalam kondisi sakratul maut dan dia membutuhkan air, meminta air. Tatkala diberikan ya segelas air kepadanya, atau didatangkan air kepadanya, ternyata dia mendengar dari sampingnya saudaranya juga merintih membutuhkan air. Maka dia pun menyerahkan air tersebut kepada saudaranya. Kemudian yang kedua seperti itu juga, ya di saat dalam kondisi dia sudah ya sangat membutuhkan, bahkan kematian yang bisa menjadi akibatnya karena kehausan tersebut, akan tetapi dia masih mendengarkan rintihan dari saudaranya, maka dia pun menyerahkan air tersebut hingga air tersebut kembali kepada sahabat yang pertama. Dan ternyata sahabat yang pertama tersebut ternyata telah meninggal karena telah mendahulukan kepentingan saudaranya, meskipun dia sebenarnya juga sangat membutuhkan. Itulah ukhuwah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka inilah tingkatan-tingkatan ukhuwah, dan itu bisa lahir karena lahir dari keimanan yang kuat. Ukhuwah yang betul-betul dibangun di atas keimanan, ya ukhuwah yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memahami bahwasanya di balik keikhlasan dalam berukhuwah, ya di balik kesabaran bersama dengan saudara-saudara kita seiman, meskipun di antara mereka memiliki sebagian kekurangan-kekurangan, itu ada keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan orang-orang yang berukhuwah, ya beberapa keutamaan kita sebutkan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, inna wujuhahum lanur, sesungguhnya orang-orang yang menjaga persaudaraannya, menjaga hatinya dari kebencian dan kedengkian kepada saudaranya beriman. Inna wujuhahum lanur, nanti kelak di akhirat akan dikenali dengan wajah-wajah mereka yang bercahaya. Bahkan bukan lagi bercahaya, wajah mereka adalah cahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada hari kiamat ada sekelompok manusia yang mereka bukanlah ya laisul anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah kelompok golongan para nabi, bukan pula syuhada. Walakinna, akan tetapi yakbituhumul anbiya wa syuhada, akan tetapi para nabi dan para syuhada cemburu ya melihat keutamaan yang didapatkan oleh kelompok orang-orang tersebut. Ternyata mereka adalah al-mutahabbina fillah, mereka adalah orang-orang yang ikhlas berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ikhlas mencintai saudaranya yang beriman, orang-orang yang hatinya bersih dari kebencian, hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman. Hatinya yang orang-orang yang hatinya tidak pernah sibuk mencari aib-aib saudaranya. Ya, orang yang lisannya selamat dari membicarakan kekurangan dan kejelekan saudaranya. Mereka lah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah mereka
inna wujuhahum, kata Rasulullah SAW, inna wujuhahum lanur, sesungguhnya wajah-wajah mereka akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang besar, keutamaan yang lain, ya, orang-orang yang menjaga hatinya, senantiasa menyucikan hatinya dari segala bentuk kebencian dan hasad kepada orang-orang yang beriman, nanti akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa undangan khusus, panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berseru, ainal mutahabbina bijalali, manakah orang-orang yang saling mencintai, manakah orang-orang yang saling berukhuwah, bersaudara karenaku, yang mereka tidak ada dipersaudarakan karena mereka lahir dari satu rahim, akan tetapi ya, mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan. Ainal mutahabbina fiya bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, saling berukhuwah karena kemuliaanku. Al yauma udhilluhum, pada hari ini aku akan berikan hadiah khusus berupa perlindungan, berupa naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada lagi tempat bernaung, tidak ada lagi tempat berlari untuk mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin selamat, jika kita ingin bahagia, ya, dan jika kita ingin mendapatkan keutamaan besar tersebut, akan dipanggil dengan panggilan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, maka peliharalah hati kita, jaga hati kita dari segala bentuk kebencian kepada kaum muslimin. Ya, jangan hanya sekedar karena satu perbedaan sehingga kita timbul kebencian di dalam hati kita, dan ini sangat berbahaya. Kaum muslimin, ya, orang-orang beriman, ya, orang umat Islam pada hari ini begitu mudah menghilangkan ukhuwah, rasa ukhuwah kepada saudaranya hanya karena perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bukan perbedaan-perbedaan pada hal-hal yang pokok, ya, bukan pada usul, ya, perkara-perkara, ya, usul dalam agama, ya, hanya perbedaan-perbedaan pada perkara-perkara cabang dari agama. Kita menghilangkan sesuatu yang merupakan pondasi dalam agama kita, yaitu ukhuwah. Ini hanya karena, ya, perbedaan dalam, ya, tata cara salat mungkin yang sudah menjadi warisan para ulama kita dari sejak dahulu. Ada yang salat, ya, membaca basmalah dikeraskan, ada yang praktek, ya, mengangkat tangannya agak berbeda dengan saudaranya, atau, ya, perbedaan-perbedaan yang lainnya yang belum sampai pada tahap, ya, perbedaan yang atau hal-hal yang bisa merusak keimanannya, kita sudah menghilangkan rasa ukhuwah antara kita dengannya, sehingga tidak lagi kita sapa, ya, tidak lagi kita ucapkan salam kepadanya, padahal ikatan ukhuwah sangat luas. Syarat ukhuwah atau, ya, ukhuwah itu dibangun di atas keimanan. Selama dia masih status beriman, meskipun ada kekurangan, ada kekhilafan yang dia lakukan, maka dia adalah saudara kita, bahwa ikhwanuna fid din, ya, maka dia adalah, ya, saudara kita. Maka, ya, mari kita berupaya, ya, mari kita ingat-ingat keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang hatinya bersih dari kebencian dan hasad kepada saudara-saudaranya beriman, bahwasanya dia ingin dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk dengan panggilan khusus. Ya, bisa kita bayangkan, ya, bagaimana rasanya, bagaimana bangganya, bagaimana bahagianya, ya, ketika kita berada dalam satu pertemuan besar yang dihadiri oleh seorang yang sangat dipandang, apakah itu bupati atau gubernur atau bahkan presiden, ya, dalam satu negeri, dihadirkan, ya, pertemuan yang dihadiri oleh begitu banyak manusia, kemudian kita dipanggil secara khusus, dihadirkan secara khusus untuk diberikan penghargaan dari apa yang telah kita lakukan.
walillahil matsalul a'la walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan apa yang terjadi di akhirat kelak dan segala apa yang Allah siapkan di akhirat kelak itu semuanya jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih berharga untuk kita kejar, untuk kita berusaha untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Apatah lagi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk, bahkan di hadapan para nabi dan rasul, di hadapan para syuhada, di hadapan orang-orang saleh, kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma udhilluhum, pada hari ini akan kuberikan pernaungan khusus. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang senantiasa berukhuwah, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka raihlah dengan mencintai saudara kita. Sekadar kecintaan kita, sekadar ukhuwah kita kepada saudara kita, seperti itu pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang lelaki yang menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mendatangi saudaranya, untuk berziarah mendatangi saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus sosok malaikat dalam wujud manusia dan bertanya kepadanya, lima turid, mengapa engkau ingin mendatangi saudaramu? Mengapa engkau mengunjungi saudaramu? Apakah ada urusan bisnis? Apakah ada kepentingan duniawi? Maka dia mengatakan, la, saya menjenguknya li'annu uhibbuhu fillah atau kama qala. Saya mendatanginya tidak ada dorongan kecuali hanya karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut mengabarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kamu karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita mendatangi saudara kita, mengunjungi saudara kita dalam ziarah kita, maka mulailah dengan niat yang ikhlas kita mengunjungi karena ingin menjalin ukhuwah, menguatkan persaudaraan di antara kita, sehingga kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala di saat kita betul-betul ikhlas untuk menjalin ukhuwah kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ukhuwah sangat banyak keutamaannya. Batas waktu telah berakhir untuk kita sampaikan, nanti mungkin pada kesempatan yang lainnya. Pembahasan ukhuwah sangat lebar, sangat luas, termasuk dari sisi keutamaannya sangat banyak. Namun di antara inti yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang beriman, orang-orang yang hati kita selamat dari segala bentuk kebencian kepada saudara kita. Selama dia adalah orang yang beriman, maka selama itu pula dia adalah saudara kita. Meskipun di satu sisi atau di sisi lain dia memiliki kekurangan, maka jangan karena satu kekhilafan atau satu kesalahan dan kekurangan saudara kita sehingga kita menghapuskan ukhuwah dari dalam hati kita. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hatinya selamat. Mari kita melatih hati kita untuk menjadi hati yang bersih dan selamat dari segala bentuk kebencian, hasad dan dengki kepada orang-orang yang beriman, agar kita kelak menjadi hamba-hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba-hamba yang datang dalam keadaan hatinya bersih dari kebencian kepada sesama manusia dan bersih dari segala noda dan dosa. Dan kita tidak akan pernah bahagia dalam kehidupan kita di dunia ini sampai kita betul-betul membersihkan hati kita dari segala bentuk kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jangankan di dunia,
bahkan di akhirat. Tidak akan bahagia penduduk syurga kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut penyakit-penyakit dengki dari hati-hati penduduk syurga. Makanya sebelum dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk-penduduk syurga, sebagaimana pernah disebutkan oleh ustaz kita dalam pembahasan akidah, di qantarah, di jembatan sebelum memasuki syurga, dicabut dulu rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami cabut dari hati-hati mereka kebencian, hasad dan dengki kepada orang-orang yang beriman, sehingga nanti di akhirat mereka menikmati syurga karena tidak ada rasa dengki dan benci kepada saudaranya. Apatah lagi di dunia, ya orang yang dengki dan hasad kepada orang-orang yang beriman tidak akan merasakan kebahagiaan di atas muka bumi yang fana ini. Marilah kita berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berukhuwah di dunia dan dipersatukan, dipertemukan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, bernostalgia menceritakan aktivitas ukhuwah yang telah kita jalin ketika kita di dunia. Segala yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikapun ada yang keliru, itu adalah datangnya dari kekurangan kami dan kelemahan kami secara pribadi. Maka jika ada yang kurang, jika ada yang keliru, maka silahkan diluruskan dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.